Syani'aka, fasya dari huruf muraqqaqah dan alif di sini mad tabi'i, sya 2 harokat. Ni'aka dan nun juga muraqqaqah. Hamzah aka muraqqaqah dan kaf muraqqaqah. Huwa kadzalik muraqqaqatan. Al-abtar huwal ab berarti hamzahnya qata, hamzahnya wasal tidak dibaca, huwal dan lamnya dibaca karena lam qamariyah. Huwal abtar. Dan di sini abtar ba sakinah, maka dia qalqalah as-sughra. Al-abtar, maka muraqqaqah ba-nya dan qalqalah as-sughra. Ta muraqqaqah kadzalik. Namun ra di sini yang kita permasalahkan, maka ra di sini mufakhamah atau muraqqaqah. Di sini kita lihat dia sukun. Berarti kalau ra sukun, tafsil melihat kepada sebelumnya. Sebelumnya apa? Ta dalam keadaan fathah, abtar. Maka ra jadilah dia mufakhamah karena dalam keadaan sukun dan sebelumnya fathah. Maka dari segi hukmu al-qiraah terjadi khilaf. Maka perhatian di sini di dalam ayat ini dari segi ilmi tajwid, qalqalah. Kalian sering tidak baca qalqalah. Al-abtar khata. Al-abtar dan ra-nya mufakhamah. Ayo kita baca nunnya musyaddadah yang jadi perhatian, inna nun musyaddadah dan qalqalah ab dan ra mufakhamah. Mari kita baca. Inna syani'aka huwal abtar. Qalqalah dan ra mufakhamah. Al-abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Adapun dari segi ilmu qiraah barakallahu fikum telah terjadi ikhtilaf di kalangan qurra kepada 3 madhab. Maka madhab yang pertama jumhur. Dan di sini qiraahnya jumhur dibaca seperti diwakili oleh qiraah hafaz karena kalian sudah menghafalnya. Dibaca qiraah seperti qiraah hafaz. Maknanya bagaimana? Permasalahan yang banyak khilaf nanti di dalam permasalahan hamzah al-abtar. Maka hamzah dibaca dengan tahqiq al-hamzah. Maka maksudnya dibaca tanpa macam-macam. Dibaca fathah dan jelas. Huwal abtar. Dan ini adalah qiraahnya jumhur yang diwakili oleh Hafiz an Asim karena kalian telah menghafalnya, maka qiraahnya Hafiz al-Kufi. Kedua al-Kisai al-Kufi. Ketiga Khalf al-Ashir al-Kufi. Lalu qiraahnya selesai 3 Abu Amr al-Basri, Ya'qub al-Basri. Lalu qiraahnya Ibnu Katsir al-Makki dan Ibnu Amir asy-Syami. Semuanya ada 7 qurra dalam keadaan jumhur membaca seperti yang kami baca atau kita wakili seperti bacaan Hafiz an Asim. Maka di ayat yang ketiga 7 qurra membaca seperti Hafiz an Asim. Adapun yang berbeda adalah qiraah 3 orang
yang berbeda. Jadi tadi 7, berarti akan ada 3 madhab lagi, berarti 4 madhab. Madhab yang kedua, dan di sini berkesendirian Warsh an-Nafi'. Maka Warsh an-Nafi' ma'ruf untuk menyelesaikan permasalahan Hamzah. Kenapa Hamzah dipermasalahkan? Karena makhrajnya tudib, sangat dalam. Aqsa al-halq, dan yang jadi permasalahan di sini dia akan bertemu dengan al dan alif lam. Lam terutama alifnya tidak dihitung, lam yang mendekati hamzah dia makhrajnya lisan. La li lu al. Maka bertemu dengan a. Di sini banyak sekali terjadi khilaf di kalangan para ulama ahlul qura sebagai perwakilan dari Arab, karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa mereka, bahasa Arab. Bilisanin arabiyyin mubin, inna anzalnahu qur'anan arabiyan. Maka Arab di sini jika bertemu makhraj, terutama lam, karena makhrajnya dari lisan, bertemu dengan hamzah, maka mereka memberikan beberapa metode untuk keluar dari kesulitan. Karena makhrajnya hamzah tudib, sangat dalam. Maka yang kedua, makhrajnya adalah dengan an-naql. Dan ini madhab dari Warsh an-Nafi' dan berkesendirian Warsh an-Nafi'. Kita katakan usul qiraah Warsh an-Nafi' bin naql. Apa itu naql? Ucapan al-abtar, huwa al-abtar. Maka hamzah di dalam abtar dihapuskan. Maka yang tersisa tinggal harokatnya hamzah. Apa harokatnya? Fathah. A. Hamzahnya hilang. Maka a ini karena hamzahnya hilang, dia pindahkan kepada yang sebelumnya. Apa yang sebelum hamzah? Lam. Karena al-ab, berarti hamzah hilang, tinggal lam. Lamnya sukun. Alif lam sakinah. Maka lamnya yang sukun diberikan pengganti, dinakalkanlah dari harokat hamzah yang fathah kepada lam, menjadi labtaw. Dan masuk huwa sebelumnya jadi huwa labtaw. Itu asal dari naql. Maka kita baca qiraah yang ke-8 dari qura Warsh an-Nafi'. Inna syani'aka huwa labtaw. Inna syani'aka huwa labtaw. Langsung dari lam kepada ba, huwa labtar. Adapun qiraah jumhur, inna syani'aka huwal abtar. Qiraah Warsh, inna syani'aka huwal abtar. Qiraah yang ke-9 dari qura yang ke-9, dan ini madhab yang ketiga, as-saqat alal al, isti'dadan lil hamzah. Maka di sini dia dalam keadaan saktah. Kenapa isti'dadan? Untuk masuk kepada makhraj hamzah. Isti'dadan li hamzah. Dan ini hanya satu madhab, Hamzah Ibnu Habib Az-Zayyad Al-Kufi. Maka di sini dia membaca dengan sama al, dan hamzahnya tidak dinaql. Namun di sini saqat. Maka kita baca inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Maka di sini pun sama.
solusi untuk mempermasalahkan hamzah yang berat, kalau tadi wars dengan naql dihapus hamzahnya, langsung masuk kepada ba dan dipindahkan harokatnya kepada lam jadi labtar, tidak ada hamzah sama sekali. Adapun hamzah az-zayyad dengan saqt agar persiapan istidad, huwal abtar, berhenti pada al abtar, maka qiraah yang terakhir adalah qiraah Abu Ja'far Al-Madani. Apakah Abu Ja'far Al-Madani mempermasalahkan di sini antara hamzah? Al-jawab la. Maka Abu Ja'far dalam permasalahan hamzah sama seperti jumhur, bitahqiq. Jadi masalahnya bukan huwal abtar. Di sini tidak ada perbedaan. Yang menjadi pembeda di sini adalah permasalahan hamzah juga, namun yang di awal, di mana kalimat syani'aka sama hamzah bertemu dengan nun, yang mana nun di sini makhrajnya dari lisan, naninuan, dan dia dalam keadaan kasrah, syani, syani. Maka ni'a itu berat bagi sebagian Arab dan diwakili oleh Abu Ja'far Al-Madani. Maka syani'a, ni'a itu susah. Makhraj nun, lisan, naninuan, kemudian masuk hamzah, ni'a, syani'a. Maka di sini hamzah dalam keadaan berat diganti dengan ya. Berarti syaniya, niya. Maka ya mudah. Kenapa diganti dengan ya? Pertanyaan yang bagus. Jawabnya pertama, kenapa diganti ya? Karena makhrajnya nun dengan ya sama-sama lisan. Naninuan, ya yi yu ai, dekat. Taib. Kalau dekat, kenapa mesti ya? Kan makhraj lisan banyak selain ya. Al-jawab karena kasroh lebih mendekati kepada ya. Kenapa tidak waw? Karena kalau waw cenderung kepada dhammah. Maka di sini diganti dengan ya karena sebelumnya kasroh. Jadi mudah. Syaniya, syaniya. Coba ke hamzah tadi menurut jumhur. Syani'aka, syani'aka. Di sini syani'aka, dekat. Maka inilah qiraah Abu Ja'far Al-Madani. Fabudila hamzah bil ya likai khuruj an hamzah. Maka hamzahnya dihilangkan sama sekali. Bukan syani'aka, susah. Maka diganti dengan ya, syani'aka. Maka kita baca inna syani'aka huwal afwan. Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Inilah dari qiraah yang ayat ketiga. Ada 4 madhab. Maka madhab jumhur 7 qura sepakat, dan qiraahnya diwakilkan dengan hafaz an Asim yang kalian hafal. Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Dan qiraah yang ke-8 dari Wars an-Nafi' dengan naql, dan ini madhab yang kedua. Inna syani'aka huwal abtar.
Inna syani'aka huwal abtar. Dan madhab yang ketiga dari qiraah qari' yang ke-9 Hamzah Az-Zayyat dengan sakta. Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Dan madhab yang ke-4, dan ini qura dari Ashrah yang ke-10, qiraah Abu Ja'far Al-Madani, dipermasalahkan hamzah yang depan. Maka dibaca inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Maka inilah dari pelajaran yang bisa kita berikan di surat Al-Kautsar. Dan pelajaran kita di surat Al-Kautsar hanya satu pertemuan. Dan alhamdulillah karena ayat ini pendek, satu pertemuan selesai. Maka besok ujian. Dan besok